Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Eswedi Yusuf beserta teman-teman sekalian ada Richard Pardede, Jonathan Lubis, Andre Simamora, Idit Purba dan Daniel Antoni. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang protokol aplikasi. Nah, pada kali ini saya sebagai moderator akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah definisi dari aplikasi protokol. Nah, jadi Application Layer Protocol merupakan lapisan paling atas dari OSI model dan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP. Lapisan aplikasi dalam model TCP/IP dibuat dengan menggabungkan tiga lapisan teratas yaitu Application Layer, Presentation Layer, dan Realization Layer. Protokol lapisan aplikasi juga dapat diartikan sebagai lapisan yang bekerja pada program tertentu, di mana application layer tersebut akan bekerja pada komputer server atau komputer klien. Sederhananya, application layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan. Application layer merupakan lapisan yang terdekat dengan pengguna komputer karena protokol lapisan aplikasi ini terdapat dalam sistem jaringan komputer. Maka application layer dapat menjadi lapisan awal atau terakhir, sehingga bisa berkaitan dengan berbagai aplikasi perangkat lunak ataupun aplikasi dalam komputer seperti website browser, email client, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penyampaian tentang jenis-jenis application layer protokol yang akan disampaikan oleh teman saya Daniel Antoni Tinambunan. Kepada Daniel Antoni Tinambunan dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Syedi Yusuf, yaitu jenis-jenis application layer protokol. Nah, di mana protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP merupakan protokol yang dipergunakan untuk dokumen atau data transfer dalam World Wide Web atau WWW. Protokol ini digunakan pada web browser untuk membuka sebuah halaman website. HTTP berfungsi untuk menjawab antara klien dan server dan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di host yang jauh atau biasanya ada di port number 80. Untuk bagian HTTP digunakan situs sederhana atau di lingkungan lokal yang tidak membutuhkan keamanan tinggi seperti situs informasi publik atau situs internal jaringan lokal. Jenis yang kedua yaitu protokol Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Protokol ini merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. HTTPS mengkodekan data sesi menggunakan protokol Secure Socket Layer atau protokol Transport Layer Security. Pada umumnya port HTTPS adalah 443. Fungsi HTTPS yaitu melakukan enkripsi informasi antara browser dengan website server yang menerima informasi. Hal ini memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers atau penguping dan man-in-the-middle attacks. HTTPS digunakan juga untuk hampir semua situs web modern karena keamanannya, terutama jika data sensitif terlibat, seperti situs e-komersial, aplikasi perbankan online, platform media sosial, serta situs informasi modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tentang jenis dari application protokol yaitu ada Simple Mail Transfer Protocol dan Post Office Protocol 3 yang akan disampaikan oleh teman saya Richard Pardede. Kepada Richard dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, di mana saya akan melanjutkan bagian materi Simple Mail Transfer Protocol, atau yang dapat disebut sebagai SMTP. Nah, Simple Mail Transfer Protocol ini, atau SMTP, merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email marketing di internet. Protokol ini menggunakan TCP dan port 25. Protokol ini berfungsi untuk mengirimkan email klien ke mail servers, mengirimkan email ke local account, dan mengirimkan ulang email antara server SMTP lainnya. Nah, untuk server SMTP ini biasanya disediakan oleh penyedia layanan email atau dapat diatur di server Anda sendiri. Jika Anda menggunakan layanan email seperti Gmail, Yahoo, atau Outlook.com,
Informasi server SMTP biasanya tersedia dalam dokumentasi atau halaman dukungan mereka. Anda juga dapat menemukan daftar penjaga server SMTP dengan mencarinya online atau berkonsultasi dengan penyedia layanan email Anda. SMTP ini digunakan oleh berbagai aplikasi seperti email, seperti Microsoft Outlook, Gmail, dan Yahoo Email. SMTP juga digunakan oleh server email dan agen transfer pesan lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya, di mana ada Post Office Protocol 3, atau dapat disebut sebagai POP3. Post Office Protocol 3 ini atau POP3 merupakan protokol yang digunakan untuk pengelolaan email. POP3 berfungsi untuk mengambil email dari server email menggunakan TCP port 110. Nah, cara kerja POP3 ini, saat Anda mengakses email, My Client akan menghubungi server POP3 dan mendownload pesan baru ke perangkat Anda. Setelah itu, server biasanya menghapus email tersebut meskipun ada pengaturan tertentu yang membuat email tetap tersimpan di server untuk sementara waktu, atau hingga dihapus secara manual. Nah, sekarang karena tidak ada fitur sinkronisasi seperti IMAP, POP3 lebih cocok untuk akses offline dan penggunaan di satu perangkat saja. Implementasi POP3 ini menggunakan dua port, yaitu port 110. Ini adalah port default POP3 tanpa menggunakan enkripsi atau non-SSL. Port 965. Ini adalah port default POP3 terenkripsi SSL atau TLS. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andri Simamora. Baik, berikutnya adalah materi tentang jenis aplikasi protokol, yaitu File Transfer Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol, yang akan disampaikan oleh teman kami, Andri Simamora. Kepada Andri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan File Transfer Protocol atau FTP dan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Yang pertama, FTP adalah protokol internet standar yang digunakan untuk transfer berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP ini menggunakan protokol TCP port 21. FTP berfungsi untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan berkas komputer antara klien FTP pada server FTP. Perintah-perintah dari protokol ini akan untuk mengunggah direktori, berkas komputer server FTP dan mengunduh berkas dari server FTP. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa FTP ini dia bisa sebagai transfer file yang dapat mengunduh file antara server dan klien. Yang kedua adalah Dynamic Host atau DHCP. DHCP merupakan protokol yang berbasis klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian internet protokol atau IP dalam satu jaringan. DHCP bersifat standalone, sehingga jika dalam sebuah jaringan terdapat beberapa DHCP server, maka basis data alamat IP dalam sebuah DHCP server tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya. Fungsi DHCP ini adalah memberikan framework disampaikan kepada klien yang berisi informasi mengenai konfigurasi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Andri. Selanjutnya adalah materi jenis dari aplikasi protokol, yaitu Telecommunication Network dan Domain Name System yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepada teman tersebut dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan Telnet dan DNS. Pertama, saya akan menjelaskan Telnet, yaitu Telecommunication Network. Telnet merupakan terminal interaktif untuk mengakses sebuah remote pada internet.
Protokol ini berfungsi untuk mengakses remote host melalui terminal yang interaktif. Fungsi utama Telnet ada 3, yaitu pertama, akses jarak jauh, memungkinkan pengguna untuk terhubung ke server atau perangkat lain dari lokasi yang berbeda. Lalu yang kedua, pengelolaan server sering digunakan untuk mengelola server seperti server web atau database dengan menjalankan perintah langsung. Lalu yang ketiga, komunikasi teks, yaitu menggunakan antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui perintah yang diketik. Contoh penggunaan Telnet yaitu pada administrator sistem dan jaringan, yang mana ada manajemen server dan konfigurasi perangkat jaringan. Lalu saya akan menjelaskan tentang DNS, yaitu Domain Name System. DNS termasuk salah satu protokol penting dalam sebuah jaringan komputer. DNS merupakan protokol yang berfungsi untuk memberikan sebuah nama bagi domain-domain tertentu yang berdasarkan IP address. Protokol ini akan membantu mengidentifikasi IP addresses pada setiap komputer sehingga dapat saling terhubung. Contoh implementasi DNS yaitu seperti website hosting, email hosting, load balancing, subdomain, CDN atau Content Delivery Network, dan DNS Security Extensions atau DNS SEC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jonathan. Baik, maaf sebelumnya terima kasih Edit atas presentasinya. Berikutnya adalah presentasi tentang fungsi application layer protokol oleh teman saya Jonathan. Kepada Jonathan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi application layer protokol. Di sini kami membuat 6 fungsi. Pertama itu sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Jadi, fungsi ini erat kaitannya dengan application layer sebagai bagian dari lapisan pertama dan terakhir pada jaringan komputer. Jadi, semua data yang sudah ditransmisikan melalui jaringan komputer kemudian akan dikumpulkan menjadi satu, sehingga konten atau informasi data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk aplikasi tertentu menggunakan application layer. Jadi, di kehadiran application layer ini juga dapat melakukan semua proses pendefinisian dan proses pentransmisian dari konten dan juga data yang ada di dalam jaringan komputer sudah lengkap sepenuhnya. Yang kedua ada sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Application layer dapat menghubungkan user interface. User interface di sini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses data dan juga konten yang ditransmisikan melalui jaringan. Adanya application layer juga dapat melihat dan mengakses setiap konten dan data yang diterima dengan mudah dan cepat. Kebanyakan user interface yang bekerja sama dengan application layer ini adalah aplikasi ataupun program yang banyak menampilkan pesan, seperti aplikasi email, aplikasi ticketing, atau website browser. Sederhananya, application layer ini berfungsi sebagai lapisan penghubung antara jaringan komputer dengan pengguna yang menggunakan jaringan komputer tersebut. Yang ketiga ada mentransfer dan mengakses file. Application layer mengizinkan pengguna untuk saling mengirimkan file melalui jaringan. Transfer file dapat terjadi melalui internet antara jaringan yang berbeda atau dalam jaringan yang sama. Application layer juga memungkinkan pengguna mengakses file dari penyimpanan berbasis store atau database. Yang keempat, ada mengirimkan email dan terlibat dalam jenis komunikasi lainnya. Application layer juga dapat memfasilitasi banyak alat komunikasi yang digunakan orang, contohnya email. Application layer memungkinkan pengguna menerima email, mengunduh file, dan mengirimkan informasi.
Jadi sistem email juga mengizinkan komunikasi langsung melalui obrolan ataupun video. Yang kelima ada akses jaringan dan direktori. Kemampuan untuk mengakses informasi dari website adalah contoh dari application layer. Pengguna mengakses semua layanan jaringan dan aplikasi pada level ini, sehingga memungkinkan mereka menemukan informasi dan data melalui layanan direktori jaringan. Yang keenam, memfasilitasi hosting jarak jauh. Application layer mengizinkan hosting jarak jauh melalui internet. Lapisan tersebut memungkinkan pengguna untuk menjadi komputer sebagai terminal dan melakukan presentasi. Sebaliknya, lapisan juga merupakan tempat pengguna lain masuk ke hosting jarak jauh dan bergabung dalam sesi. Kemampuan untuk menghosting dan bergabung dengan sesi jarak jauh merupakan contoh dari application layer. Selanjutnya, pada tahap kesimpulan akan saya serahkan kembali kepada SYD Yusuf. Baik, terima kasih Jonathan. Pada kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, mengapa aplikasi layer protokol sangat penting dalam kehidupan berinternet? Karena aplikasi layer protokol mengizinkan pengguna untuk mengirimkan data, mengakses data, dan menggunakan jaringan. Lapisan tersebut juga memfasilitasi komunikasi dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan software. Dari software ini, pengguna dapat mengakses program dan informasi, serta aplikasi layer juga memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi dalam jaringan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun penyampaian, mohon dimaafkan Ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, selamat malam, dan sampai jumpa.